Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lembur Edukasi, wujudkan generasi berilmu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu indikator materi geografi, yaitu tentang hakikat dan konsep dasar geografi sebagai bekal untuk persiapan UTBK SBMPTN tahun 2021. Dan insya Allah untuk kedepannya saya akan membahas materi-materi yang lainnya. Oke, langsung saja kita ke materi, yaitu tentang hakikat dan konsep dasar geografi. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, saya meminta dukungannya untuk like, komen, share, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, langsung saja kita ke materi. Hakikat dan konsep dasar geografi. Nah, apa sih geografi itu? Nah, istilah geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan graphein yang berarti tulisan, sehingga dapat digabungkan menjadi tulisan bumi atau deskripsi mengenai bumi. Menurut Bintarto, geografi adalah ilmu yang menceritakan, menjelaskan, menganalisis, dan berusaha mencari penerapan dari unsur bumi dalam ruang dan waktu. Adapun menurut Seminar Lokakarya 1988 di Semarang, geografi adalah pengetahuan mengenai persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi serta interaksi manusia dengan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Nah, adapun yang disebut sebagai Bapak Geografi Dunia itu adalah Eratosthenes yang mendefinisikan bahwa geografi itu adalah penulisan atau penggambaran bumi. Selain itu, dari Bapak Geografi Dunia ada juga Bapak Geografi Indonesia, yaitu yang dikenal Bintarto. Beliau dikenal sebagai Bapak Geografi Indonesia. Oke, next. Nah, selanjutnya paradigma geografi. Nah, untuk paradigma geografi ini kita harus hafal karena sering banget keluar di soal-soal UTBK, SBMPTN ataupun ujian mandiri lainnya. Nah, adapun paradigma geografi ini terbagi menjadi 3 secara umum. Yang pertama itu ada paham pistis determinisme, yaitu semua kehidupan manusia itu dipengaruhi dan bergantung pada lingkungan sekitarnya. Nah, adapun salah satu tokohnya itu ada Karl Ritter, karyanya itu Die Kron. Nah, paham kedua itu ada paham posibilisme, yaitu manusia itu mampu mengubah alam di sekitarnya agar sesuai dengan kebutuhan manusia. Manusia sebagai makhluk aktif. Nah, tokohnya itu Paul Vidal de Blech, karyanya itu Genre de Vie. Kemudian yang terakhir yaitu paham voluntarisme, yaitu manusia secara bebas menguasai alam. Nah, kita harus dapat membedakan antara paradigma-paradigma ini. Oke. Selanjutnya ke objek kajian geografi. Nah, apa saja sih yang dikaji dalam geografi? Nah, adapun objek kajian dalam geografi itu terbagi menjadi 2. Ada objek material dan objek formal. Objek material itu mengkaji isi suatu kajian geografi itu berupa fenomena geosfer yang meliputi litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Yang kedua, objek formal. Kalau objek formal itu lebih ke bagaimana sih cara kita penyelesaian masalahnya, yaitu melalui 3 pendekatan. Ada pendekatan keruangan atau spasial, ada pendekatan ke lingkungan atau ekologi, dan pendekatan kewilayahan atau kompleksitas wilayah. Selanjutnya ada aspek geografi. Aspek geografi sendiri itu terbagi menjadi 2. Ada aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik meliputi unsur-unsur geosfer yang bersifat fisik seperti tanah, air, iklim, cuaca. Nah, secara garis besar, aspek fisik ini terdiri dari aspek topologi atau letak wilayah, biotik atau makhluk hidup, dan non-biotik. Yang kedua, aspek non-fisik. Aspek non-fisik ini meliputi manusia dan segala kreativitasnya, yaitu yang meliputi aspek sosial, ada tradisi lembaga sosial, aspek ekonomi meliputi industri, perdagangan, pasar, aspek budaya yang meliputi pendidikan, agama, bahasa, dan kesenian, dan aspek kepemerintahan.
Nah, selanjutnya masuk ke prinsip geografi. Nah, prinsip geografi itu terbagi menjadi 4. Ada prinsip distribusi atau persebaran, prinsip deskripsi, prinsip interrelasi, dan prinsip korologi. Nah, yang pertama prinsip distribusi atau persebaran. Nah, prinsip distribusi atau persebaran ini yaitu lebih ke menganalisis fenomena geografi melalui penyebaran fenomena atau masalah tidak merata yang terjadi di suatu wilayah. Nah, contohnya di sini adalah persebaran barang tambang di Indonesia yang memiliki penyebaran yang tidak merata. Kemudian ada prinsip deskripsi. Nah, keunikan dari prinsip deskripsi ini yaitu lebih ke penggambaran atau penjelasan dari suatu fenomena yang berupa angka, grafik, atau tabel. Nah, kita bisa lihat di sini, maaf sebelumnya, ini merupakan contoh dari grafik penambahan kasus harian COVID-19. Nah, ini merupakan bisa dikaji menggunakan prinsip deskripsi. Nah, prinsip yang ketiga yaitu prinsip interrelasi, yaitu menjelaskan suatu fenomena dengan sebab dan akibatnya. Jadi kalau interrelasi ini harus ada sebab ataupun akibat. Contohnya, kabut asap yang terjadi di Sumatera, Malaysia, dan Singapura disebabkan oleh pembakaran hutan pada area lahan yang luas. Nah, berarti di sini kabut asap nih yang terjadi di Sumatera, Malaysia, dan Singapura itu menyebabkan pembakaran hutan. Jadi ada hubungan kausalitas antar keduanya. Nah, yang terakhir itu ada prinsip korologi, yaitu penggabungan dari 3 prinsip sebelumnya, yaitu prinsip distribusi, deskripsi, dan interrelasi. Selanjutnya, pendekatan geografi. Nah, pendekatan geografi sendiri itu terbagi menjadi 3. Ada pendekatan keruangan atau spasial, pendekatan ke lingkungan atau ekologi, dan pendekatan kompleks wilayah atau kewilayahan. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa pendekatan geografi ini masuk ke aspek formal geografi ya. Itu bagaimana sih cara kita menyelesaikan masalah geografi? Nah, yang pertama pendekatan keruangan atau spasial, yaitu yang mendasarkan pada perbedaan lokasi dan sifat-sifat pentingnya seperti perbedaan struktur, pola, dan proses. Contohnya terjadinya kemacetan di kota-kota besar disebabkan oleh penataan ruang yang belum sempurna. Kemudian yang kedua ada pendekatan ke lingkungan atau ekologi, yaitu mengkaji fenomena yang berkaitan dengan aktivitas manusia yang dapat memengaruhi lingkungan. Contohnya membuang sampah di sungai mengakibatkan daerah sekitar bantaran sungai menjadi banjir. Nah, untuk pendekatan ke lingkungan ini, kita bisa melihatnya dari adanya hubungan kausalitas sama. Jadi adanya pengaruh dari manusia terhadap alam. Jadi karena misalkan dicontoh membuang sampah di sungai, maka daerah sekitar bantaran sungai menjadi banjir. Nah, di sini akibat ada andil dari manusia itu sendiri membuang sampah ke sungai yang mengakibatkan terjadinya banjir di bantaran sungai. Nah, kemudian yang ketiga ada pendekatan kompleks wilayah atau kewilayahan. Ya, ini merupakan gabungan dari pendekatan keruangan dan pendekatan ke lingkungan. Contohnya program transmigrasi pemerintah. Nah, oke, selanjutnya masuk ke konsep geografi. Nah, konsep geografi sendiri itu terdapat 10 konsep esensial. Yang pertama ada konsep lokasi. Nah, konsep lokasi ini berhubungan dengan tempat atau kenyataan di permukaan bumi. Konsep lokasi ini terbagi lagi menjadi 2, ada konsep lokasi absolut yang berdasarkan letak astronomis dan konsep lokasi relatif yang berdasarkan letak geografis. Oke, konsep yang kedua itu konsep jarak, yaitu perbedaan jauh dekatnya antara dua objek yang akan memengaruhi fenomena geografi. Nah, konsep jarak ini juga terbagi menjadi 2, yaitu konsep jarak absolut yang berdasarkan jarak sebenarnya yang ditarik lurus atau dalam satuan panjang kilometer, dan jarak relatif yang berdasarkan pertimbangan waktu. Nah, misalkan dari konsep jarak absolut ini, misalkan jarak antara Jakarta ke Bandung, misalkan 8 km. Untuk jarak relatifnya, misalkan
waktu tempuh dari Jakarta ke Bandung adalah 3 jam. Nah, itu. Kemudian langsung ke konsep yang ketiga, yaitu konsep keterjangkauan, yaitu lebih ke kemudahan atau ketersediaan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi. Contohnya, Kepulauan Seribu hanya dapat ditempuh dengan kapal dari Pelabuhan Muara Angke. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa berarti sarana dan prasarana transportasi ke sana tuh masih belum memadai. Nah, selanjutnya ada konsep pola, susunan keruangan yang terbentuk. Pola pemukiman, pola migrasi, atau pola tanam. Misalkan contoh, pola pemukiman di daerah Kars itu cenderung menyebar. Kenapa menyebar? Karena di daerah Kars itu sumber airnya dalam, jadi kekurangan sumber air. Nah, karena hal itu, jadi pola pemukiman penduduknya itu menyebar untuk mencari air, sumber air. Konsep selanjutnya itu konsep morfologi, yaitu bentuk-bentuk di permukaan bumi. Contohnya Jakarta merupakan daerah dataran rendah dan Bandung merupakan daerah dataran tinggi. Ya, morfologi, jadi bentuk-bentuk muka bumi. Nah, selanjutnya ada konsep aglomerasi. Apa sih aglomerasi itu? Nah, aglomerasi itu sendiri lebih ke kecenderungan persebaran gejala geografi pada suatu tempat. Kecenderungan. Contohnya, pemusatan persebaran penduduk itu lebih didominasi di Pulau Jawa. Pasar Senen, Pasar Minggu, Pasar Rebo merupakan pengelompokan tempat berjualan berdasarkan hari pasaran. Nah, itu merupakan contoh dari konsep aglomerasi, adanya pemusatan atau kecenderungan persebaran gejala geografi. Selanjutnya, konsep nilai kegunaan. Itu suatu tempat itu mempunyai nilai guna yang berbeda dari fungsinya. Contohnya kawasan perbukitan kapur, Kars, seperti di Wonosari, Gunung Kidul memiliki banyak goa dan sumber mata air bawah tanah yang cocok untuk dijadikan objek wisata alam. Nah, contoh lainnya misalkan dari konsep nilai kegunaan ini adalah eh, penduduk yang tinggal di daerah pantai, mereka misalkan bermata pencaharian sebagai nelayan. Misalkan penduduk yang bermukim di daerah pegunungan, mereka bermata pencaharian sebagai petani. Nah, itu lebih ke konsep nilai kegunaan. Kemudian ada konsep interaksi dan interdependensi, yaitu hubungan dan ketergantungan antar dua fenomena atau dua tempat atau objek geografi. Contohnya desa sebagai pemasok tenaga kerja dan kota sebagai pemasok bahan produksi untuk desa. Nah, di sini terjadi yang namanya interaksi antara desa dan kota untuk saling melengkapi. Oke, lanjut ke konsep diferensiasi area, yaitu konsep perbedaan wilayah dan setiap wilayah itu memiliki kekhasan tersendiri. Contohnya, pakaian dari bahan katun itu cocok digunakan di daerah panas seperti Jakarta. Sedangkan pakaian dari bahan wool itu cocok digunakan di daerah dingin. Ini lebih ke kekhasan suatu daerah, itu diferensiasi area. Selanjutnya ada konsep keterkaitan keruangan. Itu menunjukkan keterkaitan antar wilayah, baik alam maupun wilayah. Contohnya kabut asap yang melanda Singapura adalah hasil dari pembakaran lahan di Riau, Palembang, dan sekitarnya yang terbawa oleh angin. Nah, jadi kenapa disebut sebagai konsep keterkaitan keruangan? Nah, dari contoh dapat kita ambil kabut asap yang melanda Singapura adalah hasil dari pembakaran lahan di Riau, Palembang, dan sekitarnya. Nah, jadi pembakaran hutan yang terjadi di Riau, Palembang ini, dia asapnya sampai terbawa sampai Singapura. Nah, ini berarti kayak tidak ada batasan ruang. Jadi, karena terbawa oleh angin, jadi adanya keterkaitan antar ruang. Nah, mungkin itu sedikit materi mengenai hakikat dan konsep dasar geografi. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan hakikat dan konsep dasar geografi. Nah, soal yang pertama, yang merupakan tokoh geografi yang beraliran Pisces determinisme adalah, nah, 1. Claudius Ptolemeus, 2. Frederick Russell, 3. Darwin, 4. Huntington. Nah, mohon maaf ini langsung ada pembahasannya. Dan seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa Pisces determinisme itu adalah paham yang mengakui bahwa semua kehidupan manusia itu dipengaruhi dan bergantung pada lingkungan di sekitarnya.
Nah, adapun tokoh-tokohnya itu salah satunya itu ada Karl Ritter yang karyanya Die and Kron, kemudian Friedrich Ratzel dalam karyanya Anthropogeographic, dan Ellsworth Huntington yang karyanya iklim sangat memengaruhi kehidupan manusia. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu pernyataan 2 dan 4 benar, yaitu Friedrich Ratzel dan Huntington. Nah, selain itu kan ada paham posibilisme sama voluntarisme. Jadi kalau paham posibilisme itu kan tadi yang manusia itu mampu mengubah alam di sekitarnya. Kalau voluntarisme, manusia itu secara bebas menguasai alam. Nah, oke, kita next aja mungkin ke soal yang kedua. Oke, wait. Nah, Nah, soal yang kedua. Di Indonesia ditemukan berbagai macam barang tambang. Tambang minyak bumi ditemukan di Kalimantan Timur, gas alam di Aceh, emas di Papua, dan sebagainya. Prinsip geografi yang digunakan dalam mengkaji hal tersebut adalah, nah, kita bisa melihat dari di sini lebih ke persebaran barang tambang. Nah, di sini mengindikasikan bahwa persebaran barang tambang di suatu wilayah itu berbeda-beda atau kayak penyebarannya itu tidak merata. Jadi, barang tambang minyak bumi itu ditemukannya di Kalimantan, gas alam itu di Aceh, emas itu di Papua, dan sebagainya. Nah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini merupakan prinsip distribusi atau prinsip persebaran. Nah, prinsip distribusi memberikan gambaran tentang penyebaran fenomena geografi yang tidak merata di muka bumi, serta penyebab terjadinya fenomena tersebut. Jadi, penyebaran berbagai jenis barang tambang di seluruh Kepulauan Nusantara dapat dikaji dengan prinsip distribusi. Oke, next ke soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga merupakan soal SBMPTN 2013. Perbedaan mendasar dari ilmu geografi dengan ilmu lainnya adalah dalam melakukan analisa. Geografi menganalisa fenomena geosfer menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan geografi maksud adalah, nah, yang seperti yang sudah dijelaskan bahwa pendekatan geografi itu terbagi menjadi tiga. Ada pendekatan keruangan atau spasial, pendekatan ekologi, pendekatan kompleks wilayah atau region. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu pernyataan 1, 2, dan 3 adalah benar. Nah, di sini nama lain dari pendekatan kompleks wilayah adalah pendekatan region atau regional. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan materi sekaligus pembahasan soal pada kesempatan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung saja tanyakan di kolom komentar. Dan jika ada yang ingin request mau materi apa selanjutnya bisa juga langsung tuliskan di kolom komentar. Nah, untuk file ini saya akan sertakan linknya di kolom deskripsi. Oke, terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.